Kenapa sih tim itu sepenting itu sampai bisa ngaruh ke pendapatan company lu gitu? Lu butuh nambah orang atau sebenarnya lu harus ganti orang? Gimana caranya lu make sure tim lu bisa jalan tanpa membutuhkan seorang lu all the time deh gitu? Mas, saya udah taruh CV di kantor. Gimana ya mas? Hah? Gimana apanya? Gue bilang kayak gitu. Menurut lu kenapa hiring too fast itu malah biasanya berujung gagal? Halo semuanya, teman-teman semuanya. Hai. Ini puasa Sel. Jadi Udah puasa ya? Udah puasa. Jadi selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mau puasa. Gak apa-apa, kita di sini kan diverse lah, ada yang puasa, ada yang nggak puasa. Nah, di bulan puasa ini kita mau bahas tentang gimana caranya ngebangun tim kalian, atau kayak first hire kalian, atau bangun tim pertama, atau bangun super tim lah intinya gitu. Karena Creative Era pun nggak mungkin bisa jalan kalau misalkan kita nggak punya tim kan. Betul. Gitu. Topik ini adalah topik yang berangkat dari audience justru. Jadi gue lihat beberapa komentar, ada yang gimana sih tim, ngurus tim segala macam gitu ya. Kita akan share apa yang kita tahu lah. Betul. Gitu. Karena kita nggak mungkin bisa kayak sekarang kalau kita nggak punya tim kayak sekarang juga. Yoi kan. Nah sebenarnya ini formatnya nggak kayak gue ngelisin 10 kayak kemarin gitu sih. Jadi ini lebih ke gue pengen nanya-nanya lu aja, nanti sebaliknya juga kalau misalnya mau nanya boleh juga. Jadi gue pengen nanya tentang ini sih yang pertama. Kenapa sih tim itu sepenting itu sampai bisa ngaruh ke pendapatan company lu gitu? Terhadap revenue ya? Terhadap revenue ya bener. Jumlah tim atau? Sebenarnya bukan jumlah tim, tapi lebih ke kualitas timnya. Oke. Itu pengaruh banget kan di kita selama ini soalnya. Oke. Awalnya sih gue berasa enggak. Iya. Ya awal bukan nggak berasa enggak ya, tapi maksud gini, awalnya gue tidak menyadari bahwa the quality of orang yang masuk gitu ya atau tim itu berpengaruh terhadap yang pertama pasti kinerja itu ya. Iya. Yang kedua itu ke income juga sih sejujurnya, ke revenue dari perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena kayak contohnya deh sekarang gitu ya, kita untuk dari posisi kreatif strategis atau di graphic designer gitu. Di kita di tahun ini gitu ya, di awal tahun ini kita ada open recruitment untuk beberapa posisi, itu yang kita cari memang senior position. Kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin lebih ke ini sih, kita ngeliat klien yang sekarang sudah running gitu atau yang baru mau onboard, klien yang cukup heavy, itu yang pertama. Yang kedua juga kelihatannya pasti berat dan ya kliennya agak lumayan BM kelihatannya ke depannya gitu. Walaupun belum tahu ya gitu, cuman gua lebih baik berjaga-jaga aja dulu gitu. Siapin timnya sekuat mungkin. Iya benar. Dibandingkan nanti lag-nya di kita sendiri gitu. Betul. Dulu waktu lu freelance, klien lu balik lagi ke lu karena elunya kan. Iya. Kualitas lunya. Karena pribadinya. Karena pribadinya. Cuman sekarang kalau misalkan brand mau balik lagi atau klien balik lagi, itu lu bukan karena elunya lagi sih. Tapi lebih karena apakah outputnya sesuai sama yang dia mau. Iya, sesuai nggak gitu kan. Iya, dan jadi beda fokus kan Sel. Yang dulu lu fokus kayak udah deh Hansel as a photographer lu harus montage sebagus mungkin. Kalau sekarang gimana caranya lu punya tim yang bisa ngejalanin brief lu. Gitu. Karena sebenarnya klien pun kan juga nggak terlalu peduli kan. Siapa sih yang ngambil, yang penting oke, Hansel udah pitch bagus ya, hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Kayak gitu. Kenapa gue bilang tadi ngaruh gak sih ke revenue? Revenue itu pendapatan. Ya so far sih ngaruh banget loh. Ngaruh kenapa? Karena ya gini sih, misalnya kayak untuk pitching gitu ya. Pitching. Oh iya, itu paling perfect lah. Pitching gitu. Dulu mungkin awalnya ngerjain pitching kita berdua gitu ya. Kita berdua. 10 pitching paling menang 1. Itu juga kadang juga gak menang semuanya. Kayak gitu. Ada kok. Jadi pas quality personnya sendiri atau tim lu overall, secara overall itu bagus gitu ya. Oke lah, orang-orang terbaik lah gitu ya. Gue bisa bilangnya potentially lu win rate-nya lebih tinggi. Bener, baru mau ngomong, bener. Ya, win rate-nya kemungkinan lebih tinggi. Tapi kalau itu banyak faktor sih. Yang pertama ya itu bisa dari itu juga, dari decking lu. Yang kedua dari harga kan juga ngaruh ya. Iya. Jadi ngaruh. Itu kombinasi menurut gue 50-50 yang harus bisa saling nge-fulfill sih. Betul. Bahkan kalau misalkan gue tarik di luar skill deh gitu ya. Ketika lu ada beberapa tim nih, kan tim itu orang yang kerja sama lu itu ada personal brandingnya kan. Betul. Dia kerja di mana segala macam. Kita pernah loh ada klien datang dari tim kita sendiri. Kayak ini temennya siapa, temen gue butuh ini karena tahu si A kerja di Creative Era misalkan. Kantor lu bisa gak sih bikin, itu tuh ada faktor-faktor itu gitu loh. Ya besok kita meeting kan sebenarnya itu F&B group. Dia nggak tahu kita sebenarnya. Dia tahu dari salah satu tim kita. Oh gitu. Iya, mereka emang udah temenan.
Terus kayak kantor lu bisa nggak gini gitu. Oh alah. Ya, besok tuh meetingnya. Ya itu salah satu faktornya sih. Iya. Kenapa sebenarnya tim itu bukan cuman buat output tapi kadang-kadang nge-expand hoki lu juga. Betul. Kayak gitu kan. Ya selama lu as a leader juga bagus ya. Kalau Iya. misalkan ogah-ogahan ya nggak mau dikasih juga pasti. Itu sih. Nah terus gue ini sih kadang-kadang orang punya tim ada yang lebih sedikit timnya. Tapi Iya. ada juga mungkin creative house atau mungkin agency lah atau social media agency lah yang orangnya puluhan. Bahkan ratusan. Gitu. Gue cuma pengen tanya aja ke lu, apakah jumlah timnya itu semakin banyak tim semakin banyak revenue-nya juga? Atau sebenarnya itu nggak paralel atau gimana sih konsepnya sebenarnya? Oke, kalau gue boleh jujur, Iya. sebenarnya itu jumlah tim terhadap revenue ya. Iya. Iya kan? Jumlah tim terhadap revenue sejujurnya menurut gue nggak paralel sih. Nggak paralel Nggak ya? paralel. Kenapa? Karena sulit sih menurut gue. Karena misalnya gini, ya udah semakin banyak kerjaan, terus tapi kita harus nambah orang lagi. Iya. Nambah klien lagi, tambah orang lagi. Tapi apakah margin dari project lu itu beneran nggak sesuai dari lo harus nambah project gitu? Iya. Misalnya gampangnya gini deh, gue ngambil angka contoh aja gitu ya, case study gitu. Revenue lu 100 juta. Misalnya 100 juta. Lu dengan manpower yang untuk ngerjain 100 juta itu adalah full time 5 orang. Iya. Gitu ya. 40 sampai 50 juta gitu misalnya. Gitu. Cost lu semuanya. 40 juta lah bilang gitu. Berarti margin lu udah 60 juta. Sedangkan kalau lu ada satu project lagi yang revenue lu jadi 120 kayak gitu, tapi lu harus nambah 2 orang. Iya. Kenapa? Karena orang-orang yang tadi 5 orang itu mungkin udah banyak yang full. Benar. Lebih dari 1 orang gitu. Benar, jadi itu untuk kejadian. ketika nambah 1 orang untuk revenue lu naik ke 120 juta, cuma nambah 20 juta. Tapi harus nambah 2 orang lagi. Iya. Cost dari 40 juta jadi 50. Iya. Jadi 55 gitu misalnya gitu. Jadi 55 juta. Kalau perbandingannya nggak terlalu kan sebenarnya. Iya. Terus tiba-tiba nanti ada yang cut kontrak turun ke 80. Iya. Tapi cost lu, masa lu setiap ini langsung cut kan nggak mungkin. Bener. Gitu. Mungkin kalau gue bukan revisi sih, kayak mungkin gue perjelas biar nggak salah tangkap maksudnya. Pasti kan kalau semakin banyak timnya, kita ngomongin in house loh, bukan freelance Bukan ada in house ya. gitu. Semakin banyak timnya, pasti kan overhead tuh semakin tinggi. Betul. Otomatis pasti kan revenue-nya juga harusnya tinggi, kalau nggak mungkin dong gitu. Cuman kalau ngomongin kayak begitu, kalau ngomongin margin dan profitabilitasnya sebenarnya tidak seperlu itu ya soal pengalaman kita. Karena ya itu baru ngitungnya dari monthly, belum THR. Benar. Ya kan? Belum nanti bonus lah, inilah itulah. Ya, maksudnya ujung-ujungnya tipis. Benar. Jadi kenapa makanya itu kita in-house kita sekarang 20-an hampir 30 gitu. Tapi ya freelance-nya di luar kota atau di Jakarta pun juga banyak. Kenapa? Banget. Karena gue sangat menjaga itu sih. Gue gak mau mainin hidup orang aja. Maksudnya kayak udah masuk berapa bulan, sorry banget nih mas, kita harus cut gitu. Gak mungkin. Iya, benar. Gak mungkin, menurut gue itu sakit banget. Karena itu kejadian di banyak hal kan. Iya. Banyak orang yang jalanin usaha tapi kayak mereka nganggep timnya itu ya udah sebagai komoditas. Pernah kan juga kan kita maksudnya di podcast beberapa sebelumnya kita pernah bilang gitu. Maksudnya kayak ya mungkin kalau dengan kita hire freelance atau part time gitu ya costnya lebih mahal. Iya. Tapi lebih safety. Betul. Iya. Cost per projectnya lebih mahal, benar. Tapi lebih aman, benar. Iya. Kalau misalkan timnya itu bekerja terus gagal gitu, maksudnya gagal tuh dalam arti kayak nggak betah deh misalkan timnya, kita kan pasti sering aja dong. Ini kan kita ngomong ke mungkin small business owner atau enggak kayak freelancer yang mau step up, terus mereka punya timnya sendiri. Tapi kita kan dulu juga ada kayak tim yang baru bentar udah cabut, ya kan, terus kayak kerjanya tuh nggak oke, kayak nggak ada hatinya di sini gitu loh. Menurut pengalaman lu apa penyebab tim bisa gagal sih? Oke. Kalau dari gua sih sebenarnya sejujurnya mungkin apa yang gue perhatikan terhadap tim kali ya. Iya. Itu yang pertama kalau dari gue nomor 1 tuh manner. Oh manner, oke. Iya. Kalau yang kedua di gue tuh lumayan nggak terlalu kaku dalam arti oke, gue coba lu misalnya dari awal masuk posisi dia apa gitu ya. Kalau emang ternyata dia kurang perform di situ bisa kelihatan dan bisa digali pindah ke job desk lain yang dia bisa lebih perform. Kita coba pindahin ke situ gitu. Tapi kalau kita dulu bilang ya cuma bentar habis itu cabut, gue sih se-easy kayak oh yaudah berarti lo nggak fit in di sini, gitu. Ada banyak orang lain yang bisa fit in di sini gitu. Iya, gue lanjutin pertanyaan sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan orang itu cabut terlalu early, berarti kan ada salah dari foundernya juga kan, hiringnya salah gitu. Kita pun juga sering salah hire gitu.
Karena tadi bilang nggak fit in di sini, tapi kan kita terima misalkan. Berarti kita salah pilih kan. Kalau lu ngelihat para mungkin small business owners salah hiringnya itu di proses apa rata-rata, atau kayak di mana keceleknya sampai dia bisa salah orang gitu yang lu ngelihat, atau nggak usah orang lain sih, sebenarnya kita aja sih. Lu pernah nggak hire orang tapi kayak anjir salah gue, harusnya gue nggak milih yang kayak gini nih. Oke. Ya. Kita pernah ada di titik dimana kayaknya yang kita harus cari itu untuk di posisi itu yang udah berpengalaman lah. Oke. Yang udah 2 tahun 3 tahun di industri yang sama gitu. Iya. Jadi pas itu kita pas itu kenapa ya jadinya memilih seseorang itu ya. Oh ya udah deh. Oh gue ingat. Jadi dia kita coba interview gitu karena kelihatan ini orang terlihatnya sepertinya oke. Gitu ya, dari portofolio lah, dari LinkedIn-nya, dari CV-nya itu semuanya oke. Kita coba call, kita coba interview. Kita mungkin terlalu berharap besar kali ya. Jadi kita cuma ngelihat kayak ini orang masih bisa nih dipoles. Gitu. Tapi ternyata project yang akan nanti dia handle mungkin harus membutuhkan orang yang jauh lebih berpengalaman. Iya. Jadi projectnya nggak bisa nunggu untuk dia berubah. Iya. Jadi ya dia kurang keep up juga. Ya sudah terjadilah gitu. Bener. Tapi pas itu kondisi itu kita nggak nge-cut sih, dia yang cabut sendiri. Oke. Gue kerimain gara-gara lo ngomong gitu. Lo pernah bilang gini di beberapa episode sebelumnya tentang hiring juga. Ketika lo misalkan company-nya nih yang ngebayar sedikit lebih tinggi daripada market price. Tapi orangnya ini bener-bener lo lihat se-valuable itu, bisa multiple skill lah ya. Maksud gue nggak yang misalkan let's say designer gitu. Tapi bukan ngedesain doang, tapi kayak cara berpikirnya bagus, pengetahuan brandingnya bagus, apa segala macam. Tapi slightly higher, itu orang tepat menurut gue. Betul. Iya kan? Karena dia akan ngebawa project-project lagi ke depannya. Iya. Padahal gak nyampe 2 kali lipat juga. Betul. Gitu. Ya mungkin di sini ada yang setuju nggak setuju kan gitu. Karena gue jujur, maksudnya ini memang pengalaman pribadi gue sih. Karena ya proses hiring masih lewat kita. Masih lewat kita gitu. Jadi perbedaan 1 sampai 1,5 mil gitu ya. Iya. Itu tuh mendapatkan quality yang sangat berbeda. Iya. Gap segitu kan. Iya sejujurnya. Maksudnya itu pun gue itu bukan teori gue. Iya. Tapi itu pengalaman gue. Iya. Gitu. Jadi yang pas gue ini, yang pernah kan gue bilang lo, tapi sejujurnya bukan di budget kita nih, gue bilang. Iya bukan. Ya tapi ya udah deh, gimana ya. Tapi karena memang gue puas dengan hasil assessmentnya. Pas awal tuh gue quick call juga. Wah ini orang oke banget nih, kayak gitu dari cara komunikasinya lah, pembawaan dirinya bagus banget. Ya udah kenapa enggak deh, gue bilang. Betul, karena kalau misalkan lu udah ngelakuin hiring berkali-kali, untuk nemuin kayak kualitas kayak begitu susah banget kan? Iya. Susah. Terutama tapi juga ini kemarin ada beberapa yang menurut gue tapi sensitif sih sejujurnya. Apa tuh? Gue takut di hate. Tapi maksudnya kayak ada beberapa yang kayak gue beri quick call. Udah yang ngobrol panjang lebar lah, gak quick call juga lah. Gue teleponan hampir 1,5 jam gitu ya. Oke. Dari dia sendiri langsung nyebutin, ya dari saya expected salary-nya segini gitu. Oke. Gitu. Sedangkan menurut gue, pas itu tuh memang kita di LinkedIn aja tuh tulis kok harus ada pengalaman di agency. Berapa tahun gitu ya. Dia belum ada sama sekali. Terus ternyata belum ada sama sekali di situ. Tapi walaupun dia di situ tulis ya, dia ada. Di checklist gitu Dia ya. checklist sama dia. Dia pas di telepon gak ada. Ya terlalu tinggi aja menurut gue. Iya. Soal itu saya ya begitu. Iya, maksudnya ya di market price-nya ya kita nggak bisa bohong dong. Tapi fun fact, gue tetap kasih assessment. Oh lo kasih? Gue sih, tapi gue gak forward ke hiring kan ke grup. Iya karena emang chaos. Maksudnya akhirnya gue kayak, oke lu membuktikan sendiri. Maksudnya gue gak mau denial atau gue gak mau subjektif juga. Karena dia begitu gitu. Benar. Jadi tetap gue kasih assessmentnya. Siapa tahu gue cuma pas itu kayak, siapa tahu gue yang salah. Iya. Ternyata gue benar. Iyalah, maksudnya kalau lu nge-fake pengalaman lu ya otomatis kelihatan dong. Kayak gitu kan. Apalagi lu minta atau ya salary yang mungkin secara market price di tier paling atas. Terus kita misalkan dapat another kandidat yang sama misalkan tapi expense-nya beda, ya kan jomplang banget gitu loh. Jadi ya kita harus bisa lumayan punya awareness lah kira-kira kita tuh udah di posisi yang mana sih di range itu gitu. Setuju. Kan, range salary kan semua bisa dicari di mana-mana kan. Gue gak mau ngomongin itu karena ntar kayak Clara lagi di soalnya emang range-nya tuh jauh banget setiap industri. Jadi ya kalau bisa cari. Beda. Yoi. Sama ini kita tuh pernah dulu nge-hire orang tuh super cepet.
Ya mungkin buat nge-recall lu waktu kita pindah deh ke Tanah Kusir. Itu kita nge-hire orang tuh cepat banget. Sampai-sampai kita tuh gak ngedudil orangnya. Kita sempat kayak ada yang nge-fake identity-nya lah. Pernah loh kayak gitu. Terus kita pernah ada yang terus terang sih, misalkan ada yang nyorong laptop itu ada. Pernah ada. Nah, menurut lu kenapa hiring too fast itu malah biasanya berujung gagal ketimbang kayak sekarang nih kita? Proses hiring udah sebulan. Sebenarnya kayak menurut gue sih satu ya, lag-nya mungkin karena kita nggak ada HR secara internally yang proper banget gitu yang ya. Proper banget gitu. Kenapa? Maksudnya yang masih terjun ngurusin ya gue malu. Benar. Itu. Gue dan Augie itu bukan dari background HR juga sejujurnya gitu. Gue cuma banyak ngobrol sama ya banyak konsultasi ke kakak gue yang memang profesional secara HR. Iya. Kayak gitu. Tapi gue nanya sama dia juga karena kerjaan di HR udah bertahun-tahun. Gue tanya emang hiring proses lu tuh selama ini apa enggak? Oke. Ya mereka jauh lebih lama daripada kita. Jauh lebih lama? Jauh lebih lama. Oke. Cuman kita kan suka kepepet di klien datang bertubi-tubi, door, tapi taunya memang harus butuh tambah orang. Yaudah deh. Kayaknya ya so far oke lah, yaudah masuk. Benar. Tapi ternyata ya chaos. Benar. Karena gue lumayan kapok terus terang untuk nge-hire orang tapi kayak buru-buru. Karena gue ngerasa kayak gue belum nge-research terlalu dalam aja sih. Dan apa ya, nggak ngasih kesempatan kandidat lain buat di interview juga. Iya kan gitu sih. Ya kalau wildcard hoki ya hoki, cuman pengalaman kita sih kalau kecepatan ujung-ujungnya gagal tuh. Nggak beres lah gitu. Nah sekarang gue mau masuk ke sedikit keluar dari proses hiring, tapi lebih ke dari perspektif entrepreneur ya. Kalau misalkan lu lihat komentar kita di YouTube gitu, banyak sebenarnya kayak yang baru merintis. Gue sering bacain dan gue kadang-kadang wah nggak nyangka juga ya bisa nyampe sana gitu kan. Mereka bilang ini baru aja mau resign terus kayak ngebangun bisnis sendiri apa segala macam. Cuman dilemanya kan adalah gimana ya kalau misalkan gue harus nge-build tim, karena gue tahu nih Hansel Augie bilang tim itu penting. Tapi gue belum bisa afford karena ya pendapatannya belum ada atau baru sanggup untuk bayar gue sendiri. Apa yang harus mereka lakukan berarti di stage itu? Yang pertama di stage itu lu treat pendapatan lu terhadap kelunya bagaimana? Karena dari awal itu gue sama Augie semua pendapatan itu akan masuk ke kantor dan kita berdua itu digaji. Ngerti. Iya, jadi untuk return earning di kantor itu tebel. Jatuhnya kayak duit perusahaannya itu tebel untuk room untuk ketika lu gak ada kerjaan, itu kita udah pernah bahas ya. Room untuk gak ada kerjaan, satu. Yang kedua, room untuk lu hire orang, itu ya tebel gitu. Karena yang dari pas awal kita buat, bener-bener gue sama Augie itu bersepakat bahwa gak apa-apa deh gaji kita kecil dulu. Gitu. Jauh dari income freelance tuh ya jauh pasti. Jauh. Bulanan jauh. Cuman ya nanti akan lu tuainya nanti kok gitu loh. Lu bakal tuainya tuh di nanti gitu. Menurut gue sih, dan itu ternyata works di kita. Banget. Gitu. Dan tapi akhirnya gue, maksudnya kayak Clara nanya sama gue lah. Gue sih coba kasih, maksudnya kayak itu pengalaman gue. Kalau lu mau ikutin silahkan. Ternyata dia ngelakuin itu juga. Dari bisnis dia itu gitu. Dan ya dia bisa hiring gitu. Pertamanya sih dia, kalau beberapa temen gue tuh yang ngobrol sih yang masih dari awal rata-rata awalnya intern dulu gitu. Tapi ya nanti yang internnya udah ini, ada yang internnya memang lanjut kuliah, ada juga yang udah naik full time. Bener banget. Jadi dari cash flow-nya ya berarti ya? Jadi uang masuk itu gak lu tilep semua tuh. Iya kan, kayak e-fishery nanti. Betul. Jadi kayak masuk, lu kayak sisihin buat gaji lu berapa. Karena pernah juga misalnya awal-awal ya ada aja kok project nyangkut, maksudnya duit nyangkut. Gue mau pernah gak gajian. Pernah banget. Gitu. Pernah gak gajian. Nah itu karena yaudah, karena kita udah hire tim dan lain-lain ya itu return earning kepangkas habis. Karena dulu kan belum tahu return earningnya harus berapa. Betul. Kayak gitu kan. Betul. Ngomongin gak gajian tapi udah mereka gajian semua. Toh tapi secara perhitungan ya profit. Cuman jadi kan nanti ketunda aja. Bener. Kalau misalkan belum bisa afford hari ini, berarti kan lu ada kendala di projectnya. Karena lu gak bisa afford sama sekali. Hire-nya gimana cara bayar pakai daun kan gak mungkin kan. Jadi solusinya adalah lu harus bisa afford satu. Ya kan gak mungkin dong. Lu harus bisa afford dulu satu. Terus kalau misalkan udah bisa afford, saran gue adalah hire orang yang bener-bener direct ke revenue lagi Tapi hati-hati menurut gue. Ada yang memang orang yang pengen cepet-cepet hire. Iya ada. Banyak itu menurut gue. Yang kayak sebenarnya dibilang lu butuh-butuh banget enggak, tapi kayak lu udah pingin langsung, udah deh gue pindah manajerial aja. Kayak gitu. Kita kan enggak gitu masalahnya. Kita bootstrap total sih. Ya mungkin agak lama ya. Lama sih. Sejujurnya kalau kayak gitu tuh agak lama, tapi
ya lu lebih peaceful gak sih? Pasti. Ya kalau misalkan awal-awal misalkan di invest itu kan beda banget vibe-nya kan. Betul. Makanya gue juga tipe genre yang bootstrap banget lah. Gue tuh jalanan banget. Gue gak ready soal misalkan di invest nih berapa, $2 juta, $3 juta gitu ya. Gue buat apa ya buat ini? Buat apaan? Buat hiring orang juga, orang ini bisa bawa duit lagi gak? Enggak, belum tentu kan. Kalau enggak ya gak guna. Betul gitu loh. Makanya tadi balik lagi yang gue bilang, ketika hire orang pertama, make sure orang itu lu bisa beli waktu lu untuk make more money. Betul. Itu kuncinya. Jadi jangan cuma hire orang pertama terus lu malah ngongkang kaki ngapa-ngapain ya. Karena dulu tuh yang pertama gue mau Augie itu bener-bener sangat membantu udah pasti itu adalah video editor. Gokil. Karena itu lumayan text time jauh banget. Terus habis itu kita graphic design, fotografer, gue ingat banget. Iya. 3 itu. Iya. Terus graphic design kita jadi project manager kita. Iya. Ya kan? Jadi project manager dan di titik itu pertama kali gue ingat banget gue mau lagi meeting keluar lah pokoknya seharian itu kita meeting. Akhirnya tuh gue berasa kayak nah keputusan gue bener nih. Kenapa? Gue dan lu bisa keluar kantor dengan tenang. Iya. Bisa nge-pitch, bisa nge-pitch, bisa meeting sana, meeting sini. Tapi produksian lah ini semua jalan dengan yaudah sangat bagus gitu. Betul. Tapi naik level dikit ya. Lu udah punya 1, 2, 3 orang pertama. Tapi di momen itu lu sibuk banget nih. Maksudnya kayak udah penuh banget. Sehingga lu butuh helping hands lah, butuh orang lain. Iya. Tapi ini sering terjadi soalnya. Tapi di titik itu pas lu mau hire orang lain secara full time, lu gak ada duitnya. Padahal lu full gitu loh. Biasanya penyebabnya karena apa tuh? Undercharge atau karena project manajemennya atau apa kalau so far? Itu sih jawaban yang tadi gue baru mau ngomong. Menurut gue itu sama, beratnya sama. Beratnya sama ya? Beratnya sama di project management dan lu mungkin undercharge. Iya 2 itu sih ya. 2 itu menurut gue sangat tarik menarik sih. Soalnya itu sulit sih menurut gue. Bener. Gitu. Soalnya kalau misalkan lu sibuk kan berarti ada projectnya banyak tapi ya duitnya dikit berarti kan lu nge-charge-nya kurang kan. Iya, atau gak sama aja kayak lu sibuknya di pitchingnya gitu. Bener. Sibuk banget lu pitching dan lain-lain gitu. Tapi kok mau nambah orang buat ini pitching gak bisa ya? Kenapa ya? Mungkin gak ada yang masuk pitching lu. Bener. Ya, kenapa? Kan gitu. Iya. Jadi banyak faktor lah. Iya. Jadi intinya ya makanya di usaha itu kita butuh namanya margin. Supaya bisa mengakomodir hal-hal kayak gini. Karena jangan sampai uang yang masuk bener-bener impas doang. Lu bener-bener bayar kan. Capek gitu. Dan itu kadang-kadang dilupakan sama creative workers. Mereka mikir gue udah punya device, laptop atau apa. Dan dia kerja apapun yang dibayar ke gue tuh udah untung harusnya kan. Padahal enggak gitu loh. Waktu lu tuh juga ada harganya. Betul. Dan semakin lu punya skillnya semakin mahal harganya. Apalagi kalau lu udah nge-leverage employees gitu. Itu udah beda lagi. Marginal lebih tebal lagi. Nah gimana cara nge-charge tinggi ya itu beda topik lagi. Ya kan. Banyak caranya gitu. Cara yang fair ya. Nah terus sama ini kalau misalkan lu bener-bener zero banget nih kayak kita dulu gitu ya. Klien inget gak? Dulu cuman ada social media klien tuh kayak 3 biji gue inget banget tuh. Kalau gue sebut boleh namanya baju-baju.com tuh inget gak? Nah dulu tuh 3, pokoknya inget banget 3. Abis itu sama cuma ada 1 video production klien tuh inget gak? Bener-bener zero banget lah gitu kan. Nah menurut lu di titik kayak begitu yang baru mulai setahun 2 tahun gitu. Lu prefer fokus ke nyari klien dulu? Atau lu nge-prioritize untuk building tim dulu gitu loh? Lu di genre yang mana? Gue sih di genre, kalau di titik itu gue di genre cari klien sih. Cari klien ya? Iya. Alasannya lebih ke apa tuh? Alasannya, tapi susah juga sih kalau gue boleh jujur. Itu karena mungkin itu di posisi kita, lu bilang ada 3 social media sama 1 video gitu ya. Di masa itu gak ada, menurut gue tidak ada klien yang rewel. Gak ada yang rewel, bener. Iya, maksudnya mungkin bisa terjadi di sini di viewers ada yang cuma 3. Tapi rewel 2. Benar. Pusing. Iya. Gitu ya, lo harus benerin tim dulu. Atau mungkin di zaman itu, memang zaman itu dulu demandnya belum segitunya untuk sosial medianya. Maksudnya demand KPI lah apa dan belum ada tuh. Belum ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ya isi anak-anak CDA pas itu ngerjainnya sangat-sangat baik. Iya. Jadi ya kita cari klien sebanyak-banyaknya sih. Gak ada isu di tim ya. Oh bener juga sih perspektif lu. Tergantung lagi kan. Cuman kalau gue sama kayak lu tetap aja. Walaupun tergantung jawabannya, tapi tetap aja menurut gue prioritas tetap nyari klien sih. Tapi yang penting kalau dari gue sih yang utama buat business owner di sana lu benerin dalam dulu sih. Iya. Kalau dalam udah bener barulah keluar. Iya. Intinya dua-dua penting ya. Tarik menarik lah gitu ya. Karena gini misalnya dalam lu bisa ada berapa 10 klien gitu ya. Pasti kok ada yang kecewa. Gue gak bisa bilang semua satisfied. Udah pasti. Tapi lebih baik yang kecewa 1
dari 10 dibandingkan 9 dari 10 kan. Iya. Terus yang puas balik lagi segala macem, yang cabut aja nggak apa-apa karena nggak mungkin semuanya happy juga kayak gitu. Even tadi kita juga abis dimarahin kan sama klien kita, ya lu tahu sendiri tadi gue jawabnya kayak sorry banget iya gitu, udah desperate banget lah gue pengen ngomong ke grup tadi kayak nanti gue cantumin nih di Dias, gue bilang ke mereka kayak sorry ya kalau gue ngomong yang asal, gue lagi survival mode gitu. Yang penting happy dulu soalnya gue dimarahin kan gitu. Tapi masalah receh lah, nggak, itu hal biasa kayak gitu. Nah, gue ada satu pertanyaan sebenarnya, balik lagi ke small business ya. Creative Era pun sebenarnya gue masih bilang kayaknya kita belum yang wah anjir gede gila, belum itu kan. Tapi kayak gue bisa bilang oke lah, maksudnya gue cukup puas dengan perkembangannya. Cuma banyak teman-teman kita yang di small business itu ngerasa gue pengen deh punya tim yang top tier, ngerti gak sih? Kayak ya lu pasti semakin gede company-nya kan timnya juga makin solid kan. Orang-orangnya makin, ada gak sih anak-anak apa ya yang dikenal banget di industrinya, kerjanya pasti di top agency gitu kan, atau design house mana gitu, atau PH. Tapi gue masih kecil. Nah, gimana caranya gue bisa dapetin orang itu untuk mau kerja di sini bareng gue yang belum ada namanya gitu. Misalkan. Itu honestly kalau lu ngomong kayak gitu agak sulit ya. Sulit ya? Iya. Kalau ketika maksudnya, karena gue jujur kok misalnya berapa kali gitu yang dari agensi lain yang lebih besar dari kita, gitu itu. Terus dia mau daftar ke kita dan nanya gitu, maksudnya dia daftar ke kita, masuk ke kita gitu, terus gue tanya, kayak lu kenapa mau masuk sini dan lain-lain. Iya, gitu. gue tahu tuh lu tanya itu ya. Gue tuh pasti gue nanya karena gue agak kepo aja. Kepo lah, iya. Maksudnya kan sebelumnya lu kayak di company yang lebih besar deh, gitu. Terus kayak ke kita tuh kenapa, gitu. Gimana tuh? Itu jawabannya beragam lah. Ada yang ada yang memang di sana ada problem di timnya, maksudnya di leadnya itu terlalu micromanage lah, gitu. Ada juga yang menjadi batu loncatan ketika dia di agensi yang scale-nya sebesar mereka. Mungkin dengan pengalamannya dia belum bisa naik ke creative lead gitu. Ngerti, iya. Pasti dia mungkin masih daftar di tempat-tempat lain gitu. Untuk rata-rata kan soal creative lead kadang-kadang suka ada minimal 4 tahun, 5 tahun gitu-gitu kan di dunia kreatif strategis lah apa gitu. Nah kalau di kita, honestly creative lead kita juga kita nggak butuh yang sampai dari 5 tahun gitu-gitu. Jadi dia di sini bisa di dalam posisi itu. Mungkin untuk bisa jadi kan kantor ini cuma jadi batu loncatan dia doang. Bisa jadi. Iya. Kalau gue lihat dari pengalaman kita, caranya cuma 2 Sel. Satu, lu harus mau nggak mau bisa afford salary-nya. Betul. Karena menurut gue money talks juga. Gue gak bisa pungkiri itu loh. Kayak lu di offer misalkan kayak 2x, 3x, masa gak goyang? Gak mungkin kan. Cuman pasti ada alasannya ya. Lu 2x, 3x tapi kayak pindah ke kolam atau perahu yang lebih kecil, lu pasti mikir juga kan. That's why lu mesti ngasih benefit yang lain. Itu satu. Dan kita ngambil jalur itu. Nah yang jalur yang kita ambil adalah CDA itu selalu kayak memantaskan diri untuk sampai akhirnya kayak layak buat orang-orang yang top tier bisa mau dan gak malu untuk kerja di sini. Karena kalau soal itu ya jujur itu sih udah tereliminasi sendiri yang buat gak mau. Karena ada kan yang udah masuk sini, udah interview dan lain ternyata karena akhirnya gak ngambil, kenapa? Taunya itu gue ada mutual. Kenapa ya? Karena kita kantornya masih naik tangga gak naik lift. Ada aja tuh ya, sedih sih gue tuh. Yaudah terus. Ya udah sorry. Sorry banget nih. Sorry banget gue masih naik tangga. Iya. Terus. Kantor gue gak yang ngetep gitu ya. Sorry lah. Ya tapi ya puji Tuhan alhamdulillahnya sih sekarang kita maksudnya untuk dapat yang dari dilirik sama dari employee atau creative workers yang dari agency lain sih kita kelirik ya sekarang. Iya benar. Kayak gitu kayak ada aja gitu kayak beberapa kali yang ini daftar gue kayak wih dari sini nih. Iya benar. Gitu. Pindahan dari tempat yang lebih gede gitu kan. Iya dan mereka ngelihatnya kayak nggak sebelah mata lagi. Tapi ada satu yang dari nggak usah gue sebut ya nama agensinya. Agensinya di sini. Iya. Deket juga kok. Tahu. Itu dia kemarin pas gue tanya reasonnya kenapa kayak gitu karena sebenarnya dia tuh di agensi itu udah lama, dia udah 3 tahunan. Nah, dari agensinya itu belum grow sampai kayak sekarang. Nah terus dia ngelihat kayaknya sekarang dia udah di situ udah nggak bisa, maksudnya kayaknya udah lumayan agak mentok deh gitu. Dia pindah ke sini secara tidak langsung ya, walaupun gue agak kayak maksud lu gitu, tapi kayak secara tidak langsung kayak ya ini CDA mungkin lebih di bawah lebih kecil dari ini, tapi dia bisa membantu untuk lebih grow. Asli tuh bener gila sih.
kayak gitu. Itu bener banget. Exactly kayak gitu dia. Gue punya message gara-gara Hansel nih barusan. Buat mungkin creative workers ya. Ya gue gak bermaksud untuk nge-hijack nih, enggak sekali ya. Cuman gue punya message bahwa ini gue as a business owner ya, gue jujur. Orang yang kerja di agensi manapun, kalau misalkan lu ngerasa, gue pindah sana, mager lebih kecil misalkan. Gak harus kita, manapun gitu ya. Lu gak tahu kalau lu bener-bener bisa ngebawa itu company, se-company-company-nya ya, gede mampus. Iya. Cuman gara-gara lu. Kalau emang lu bener-bener top performer di sana ya, gue ngerasa itu soalnya. Tapi coba gue tanya ke lu ya. Iya. Tegang jadinya gue nih. Gue kan gak pernah kerja profesional ya. Gue gak pernah. Cuma internship, abis itu gue kecemplung di sini, kecebur. Lu mending kayak, soalnya ini menjadi suatu pertanyaan sih setahu gue. Lu mendingan kayak di company gede. Untuk lu jadi bintang di company gede kan menurut gue sih, ini di pikiran gue ya, agak lebih sulit. Atau lu dengan your capacity gitu ya, lu di company yang smaller lah, lebih kecil. Tapi lu di situ lu lebih bisa kelihatan. Lu mending mana? Gue lebih tipe yang kedua kalau gue salah, agak gampang gue jawabnya itu. Karena gue itu orangnya suka ketidakpastian. Mengerti bukan ketidakpastian nih, gue suka challenge gitu loh. Jadi kalau di bigger company kan, adik gue kerja di company gede, udah jelas lah setahun 2 tahun kayak gimana gitu kan. Cuman kalau di smaller company gue bisa kayak ngasih 100% dan gue bisa gak naik 1, 2 tapi bisa langsung 1, 4, 6. Kalau emang gue se-valuable itu. Karena gue saksi mata teman gue ada kerja juga, itu bener-bener nge-boost karirnya gila banget di smaller company. Kalau lu emang di company yang tepat ya, itu sih kalau gue. Emang lu di mana emang? Gue sih lebih ke di yang nomor 2 ya. Kenapa? Karena tapi pasti untuk gue pilih nomor 2, gue lihat dulu atasan gue kan seperti apa. Oh iya itu benar, itu ngaruh. Atau enggak ownernya itu seperti apa. Gue kan kayak gitu. Karena jujur aja fun fact buat viewers di sini itu sempat banget ada salah satu tim CDA juga gitu ya dulu. Itu jadi akhirnya gue mau sempat bikin bisnis bareng, kita ajak. Betul, jadi partner. Iya. Bener. Sempat jadi kayak gitu. Jadi karena ya orangnya juga oke, backgroundnya bagus. Betul. Pemikirannya nyampe juga gitu. Betul. Gitu. Menurut gue zaman sekarang tuh penting sih Sol. Maksudnya kayak sosok di baliknya gitu ya. Ya maksudnya ini podcast ini salah satu effort untuk itu juga kan. Gue sama lu bahwa kayak gue sama lu gak takut dan malu untuk nge-share apa yang kita pikirin, apa yang kita jalin di sini supaya kayak yaudah orang judge aja. Oh di sini kerja kayak gitu. Suka-suka, enggak gitu kan. Jadi ya transparan aja. Daripada mungkin leader yang sifatnya semua di pencitraan gitu kan. Wah keren banget IG-nya. Tapi pas masuk taunya kayak ngeselin atau gimana. Karena ada orang yang kayak gitu, gue dapat cerita juga gitu loh. Ya gue mendingan kayak transparan aja. Kayak gitu sih kalau gue. Nah kalau misalkan ngomongin hiring itu kan pasti ngeri ya. Karena sifatnya kan lu nambahin fixed cost lu kan. Betul. Iya kan. Karena yang tadi lu bilang lu gak mungkin mainin orang kan gitu loh. Ya kalau beli komputer ya udahlah. Gagal lu jual gitu kan. Cuman kalau orang kan gak bisa gitu. Kapan kita harus hire? Kapan kita harus nunggu? Ntar deh jangan hire dulu gitu. Based on experience lu lah. Yang pertama kalau dari kita kan sebenarnya itu melihat ya kalau dari service kita, gue tuh sangat melihat dulu dari period retainer kita dulu. Jadi untuk kayak retainer yang period panjang-panjang itu gue mulai dulu sampai mana sih kayak gitu. Berarti potential revenue-nya sampai kapan napasnya? Oke. Terus napasnya tuh sampai mana kayak gitu. Itu yang pertama. Soalnya kadang kelihatannya banyak tapi taunya bulan depan banyak yang gak lanjut. Itu sering banget sih. Iya, kan kayak gitu kan. Jadi ya tiba-tiba udah hiring kecelek lagi gitu. Gue sih biasanya tuh balik lagi, tapi apakah memang yang pertama pasti project manajemennya gue rapiin dulu. Iya. Kalau memang itu udah beneran rapi dan masih full juga, ya udah, gue lihat lagi ke nomor 2. Kita tadi masih balik lagi, apakah kita ini sekarang undercharge atau expense kita yang kegedean, kayak gitu. Kalau ternyata itu lolos juga, berarti udah kita tambah orang. Oh ngerti. Berarti kesimpulannya lebih memprediksi situasi gak sih? Iya. Pendapatan mungkin beberapa bulan ke depan sama expense beberapa bulan ke depan kan. Iya benar. Gitu. Itu meminimalisir gaya reaktif kayak ada project hire orang lagi. Iya. Projectnya cabut, lu juga cabut gitu kan. Itu yang gaya reaktif kayak gitu yang kita hindari. Atau yang gue baru rasakan juga sebenarnya, lu butuh nambah orang atau sebenarnya lu harus ganti orang. Iya. Bener. Nambah orang atau ganti orang bener. Nah itu ngaruh ke pertanyaan gue berikutnya sebenarnya.
Karena gini, Iya kan? Benar-benar itu benar banget sih. Karena kadang-kadang beda orang beda hasil kan. Iya. Maksud gue adalah, lu mendingan kalau gitu, mendingan balik lagi ke hire nih berarti. Lu mendingan pro hire aja yang langsung jago gitu, atau mendingan kayak ntar deh, gue mendingan lihat dulu di kantor gue ada siapa, terus gue didik deh, gue nurture sampai jadi orang yang gue mau gitu. Lu lebih genre yang mana? Beda posisi, tergantung posisi. Oke, tergantung posisi. Iya, tergantung posisi. Kalau yang pro hire kalau gitu, kalau yang pro hire lu berarti kayak gimana posisinya? Creative lead. Creative lead, oke. Iya, kreatif strategis. Itu iya. Tapi honestly kita sekarang lagi di titik banyak pro hire sih. Iya. Mungkin karena timingnya lagi juga. Iya, timing projectnya lagi kayak gitu sih. Betul. Kita dapat kesempatan untuk nurture project manager sebenarnya. Iya. Sebenarnya dari dulu. Kita nggak pernah pro hire. Iya. Kita nggak pernah pro hire sama sekali. Mungkin gini kali ya alasannya, karena project manager itu kan mesti tahu luar dalam ya. Iya. Sehingga orang yang paling lama tuh otomatis tahu nih udah Hansel maunya gini, Yogi maunya gini gitu loh. Jadi lebih kayak tahu bisnisnya daripada kayak tahu kreatifnya gitu kan. Mungkin seperti itu ya karena CDA belum pernah hiring project manager benar-benar pro hire sih. Iya. Oh ya paling pernahnya by project base kayak Rafe gitu. Oh iya project freelance. Iya, project base aja. Iya. Gue ada satu pro tip sebenarnya gara-gara kita ngomongin project manager kan. Ini kayak pro tipnya tuh kayak yang di podcast kita biasanya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Gue celipin satu, yaitu adalah kalau misalkan lu mau grow tim lu cepet banget nih, yang grow-nya bener super fast gitu ya, lu harus nge-build seseorang di tim lu jadi leader. Itu sih pengalaman gue Sel. Karena kalau misalkan lu nge-hire tim nih A, B, C semua macam, tapi lu nggak ngelihat ada sosok leader yang seenggaknya bisa jalanin operation tanpa lu akan terus ke drag ke bawah gitu loh. Karena kalau misalkan, gue gak tahu ya, kalau misalkan nge-hire leader dari tempat lain langsung masuk, dia tuh gak tahu Creative Era nih kayak gimana sih culture-nya, si Augie maunya gimana sih gak tahu. Cuma kalau dari dalam, rata-rata tuh dia udah tahu banget. Kayak sebagai contoh kalau di sini kan misalkan Levina gitu kan. Ya dalam prosesnya pasti ada lah ya error-errornya, tapi dia tahu banget bisnis itu tuh kayak gimana, maunya Hansel kayak gimana, maunya gue gimana. Jadi dia sekarang bisa di posisi dimana kita percaya untuk nge-manage project. Iya, tapi ini juga karena gue dan Augie itu ingin itu punya project manager gitu ya. Project manager yang tetap mengerti teori. Teknis juga ya? Iya, teori dan teknis. Itu sih sebenarnya. Karena Levina itu kan berangkat dari kreatif ya. Iya. Dari kreatif, naik jadi akhirnya di project manager. Kenapa? Karena ya sama aja sih, kayak dulu lu basic videographer, gue basic fotografer. Ya gue tahu aja dulu ada fotografer yang mau mencoba bego-begoin, gitu. Ya kayak nggak bisa mas, ini nggak bisa. Gue pernah kok gue kayak sini kameranya, bisa kan? Iya, gitu. Gue tahu siapa. Iya. Kenapa? Karena ya gue tahu teknis. Lu pun juga tahu teknis. Ketika ada videographer yang kayak orang ada kok project take yang gak dapat akhirnya Augie sini ya kameranya. Asli bros, langsung dapet sumpah. 20 menit take yang gak dapat sini aja deh kameranya. Augie bilang tak, dah bungkus. Asli, kayak gitu. Iya. Lu tau gak, gue tahu ini dari pemikiran lu ya, tapi yang lu sebutin barusan, gue pernah baca yang ngomong itu kalau gak salah Steve Jobs. Gokil kan, yang lu omongin berarti Hansel sama kayak Steve Jobs nih. Iya, thank you. Jadi gini Sol, the best project manager itu adalah berawal dari pasti orang produk atau orang yang ngerti banget prosesnya. Setuju. Dia di genre, ntar kalau misalkan gue cariin ya, itu quotesnya tulisannya. Dan gue pas baca, anjir ini yang kita lakukan. Dan kenapa lancar-lancar aja. Karena kalau misalkan project manager yang, ini tanpa ngejudge juga ya. Misalnya kakak ipar gue juga semacam pengajar project management juga. Pasti ada yang sisi profesional. Cuman buat di small business nih konteksnya, itu kalau misalkan lu bener-bener project manager yang fokusnya cuman project manager aja, cenderung nggak tahu kayak gimana teknisnya kan, sehingga projectnya jalan-jalan aja, tapi sebenarnya bisnisnya tuh nggak sehat gitu loh. Betul, karena pasti kan teknis di company A dan company B itu juga pasti beda. Iya. Cuma kayak ya kadang-kadang mirip tapi berbeda. Beda, itu. Benar. Yang kedua, kayaknya kalau bukan dari internal yang kita promote gitu ya, gue tuh cuma agak berpikir, misalnya gue kadang-kadang suka ngebayangin, kayak tiap hari kan akan ada puluhan pertanyaan ke gue dan lu. Pasti. Ini gimana? Ini gimana mas? Tapi kalau gini gimana? Ini gimana? Iya. Gitu. Cuman kalau untungnya itu kalau misalnya yang kita kayak gini, sering kali problem itu solve udah langsung sampai di project manager aja. Benar.
Bener. Jadi si project manager ini diawali sama kerjaan teknis apapun itu, dan dia terlalu bagus di posisi itu sampai akhirnya ya udah dia bisa diganti sama orang lain, tapi dia nge-manage semuanya kayak gitu sih. Itu sih salah satu valuable lesson yang gue dapat juga gitu. Ntar gue cantumin di sini. Kalau menurut lu visi dari perusahaan itu, kita nggak terlalu punya visi yang kita kayak BUMN yang kita catat gitu, nggak ada sih. Tapi kan pasti secara unconscious gue sama lu secara ngomongnya, cara kita nge-service klien ada kan kayak apa namanya visi lah atau goals CDA mau kayak gimana cara lu pribadi buat biar tim lu tuh mau ngedengerin lu gitu, mau visi lu. Karena ada yang kadang-kadang leadership style kan based on fear kan. Dia lakuin aja gitu. Kayak klien kita yang inget gak yang di Permata Hijau tuh. Semua orangnya kalau gue lihat di ruang meeting tuh udah kayak, iya Pak, Bapak mau apa saya kerjain deh. Nah itu kan sebenarnya nurut tapi kan gak sehat kan. Sedangkan di sini maksudnya di Creative Era orang-orang sini ngedebatin lu tuh bukan sekali dua kali bro. Sering banget kayak nggak gitu sih Sol. Sering banget kayak gitu kan. Nah tapi mereka mau ngikutin. Cara lu gimana Sol? Buat bikin tim lu mau ngikutin visi lu gitu dan percaya. Oke, yang pertama sih mungkin karena at the end balik lagi karena gua orang yang tahu teknis. Oh iya itu satu. Iya itu satu. Yang kedua, gua dan Ogi tuh di sini sangat memperbolehkan atau enggak ya memang akan selalu ada dua komunikasi arah gitu loh. Jadi maksudnya gue gak mau diktator yang kayak enggak dari gue A, B, C dah lu ikutin A, B, C. Enggak gitu. Kenapa? Karena gue dan Ogi pun juga masih ada lag-nya kok. Ada. Gitu. Kenapa maka itu kenapa kita pro hire. Balik lagi ke topik itu. Karena menurut gue kayak sekarang creative lead kita itu lebih pintar dari gue dan Ogi. Iya jelas. Kayak gitu. Dan yang kedua ketika dia kayak sekarang gitu ya kita masih ketika pitching kita sering regroup lagi gue dan Ogi bisa ngelihat dari sisi blind spotnya yang apa yang dia buat gitu kan akhirnya dia oh iya bener sih mas jadi mendingan kita gini gitu. Itu kombinasi yang sangat bagus menurut gue. Iya bener sih gitu. Tapi yang ketiga kalau memang kayak tadi lu bilang bisa ada yang ngedebatin lah ngejawabin lah atau pakai gimana gitu, gue terkadang suka membiarkan aja mereka maunya kayak gimana baru karena misalnya menurut gue A menurut mereka B udah akhirnya jadi debat lah intinya gitu ya. Mereka gak akan senang kalau ikut A. Gue akan kayak silahkan coba aja B. Dan rata-rata bener harusnya omongan gue A. Karena udah bilang sih bener kan ya udah. Jadi lu ngasih ruang buat berpendapat jadi mereka pada pede semua gitu ya. Itu ngaruh juga sebenarnya kayak ini so. Tapi itu kan ada batasannya juga kan. Pasti lu ngelakuin itu kalau gak krusial. Jadi artinya masih ada ruang buat ngerevisi itu gitu kan. Nah sekarang gini sih kayak dulu waktu gue masih ada zaman-zaman Robi ya di kantor tuh, itu tuh gue sempat syuting ke Tambiski tuh kan, bener-bener syuting ke sana segala macam, gue yang ngurus semua. Cuman hari ini kan kadang-kadang ada beberapa production, salah satunya Mas Ariel juga, ada Mas Dias juga, kadang-kadang production di Garuda Yamato Steel tuh di Cikarang ya kalau nggak salah. Itu kan kadang-kadang lu juga nggak ikut ke sana segala macam. Tapi ada juga production lainnya lah di yang bersamaan. Rekor tuh kemarin tuh kita bertiga kalau nggak salah udah kemana-mana gitu loh. Nah itu tuh gimana caranya lu make sure tim lu bisa jalan tanpa membutuhkan seorang lu all the time deh gitu. Sebenarnya yang pertama gue sih pasti ngecek dulu dari pre-productionnya itu udah bener atau belum. Persiapan. Iya persiapannya bener atau enggak. Ya misalnya kayak kita syuting anak-anak produksi buat otomotif tuh GWM ke Surabaya. Kan berangkatin orang ke Surabaya nggak murah ya. Kayak gitu nggak murah. Jadi gue bener-bener ngecek dulu sih pre-productionnya seperti apa, ini gimana. Kalau memang bener oke baru berangkat. Kalau enggak ya mending benerin dulu deh sampai bener-bener oke baru bisa berangkat. Yang kedua, memang orang yang berangkat untuk produksi bisa dipercaya. Ya. Yang ketiga adalah harus ada orang yang memang ngelit untuk diproduksian itu sih. Betul. Untuk kayak sekarang di sini kan ada Mas Arel kayak gitu yang dipercaya untuk ngelit produksi itu. Gitu. Kalau produksinya berantakan, gue nggak salahin Beng Beng, gue salahin Arel. Karena memang dia bertanggung jawab terhadap itu. Masalah dia berantem sama Beng Beng udah urusan mereka berdua lah. Betul. Kayak gitu. Karena berarti gini ya, selalu bedain mana team members yang bener-bener technicians ya. Yang bener-bener emang kesana buat kerja. Sama tim yang bener-bener untuk nge-manage. Ya kan. Kalau misalkan ada satu lokasi yang gak ada lu, berarti lu harus bener-bener assign manager. Udah mutlak. Kayak gitu kan. Kalau misalkan kita syuting di satu kota gitu ya, dan yang datang ke sana cuma bener-bener kayak videografer semua, ini semua, tapi gak ada yang ngomong sama kliennya, gak ada yang ini. Udah. Ya kayak kemarin Frank keluar kota kemarin. Ya yang kemarin ada Ariel, ada Levina.
Iya. Jadi ada sisi productionnya, tapi ada client side-nya juga untuk nge-manage dan semuanya Kan mood client harus dijaga. Betul. Nah itu sih ya. Berarti itu kuncinya ya. Makanya tadi yang gue bilang di awal adalah build someone to be a leader. Iya. Karena nggak mungkin semuanya doer semua di company lu butuh leader-leader lain. Nggak bisa. Nggak cukup otak lu. Kayak gitu kan. Dan lu harus trust terhadap decision dia. Iya. Kayak gitu. Nah sama gini ya. Kalau misalkan company-nya itu lagi growth-nya lagi rapid banget, lagi cepat banget. Itu kan biasanya sibuk lah ya kan, terus kayak pressure lah apa segala macam. Tapi at the same time lu juga sebagai entrepreneur ditarik kanan, ditarik kiri, artinya tim di sini juga harus happy. Iya. Iya kan? Kalau lu ada gak sih cara untuk ngebalance di mana kayak oke, gak apa guys, kita sibuk nih, mampus banget nih. Tapi juga at the same time timnya bisa happy atau enggak bisa ke fulfill needs-nya gitu loh. Cara lu gimana biar bisa gampangnya kita sibuk tapi kita tetap happy deh. Oke. Yang pertama sih yang harus dijaga memang vibes kantor sih. Oke. Moodnya sih pasti. Karena tensinya bakal beda-beda nih. Pasti. Ya, misalnya kayak lagi pitchingan yang lagi rame, berarti kan tim kreatif, project manager, gua sama lu yang tensinya lagi tinggi. Udah selesai syuting, post pro, editor kita nih yang tensinya lagi tinggi dan lain-lain gitu. Jadi harus menjadi beberapa posisi leader. Iya. Itu harus bisa menurut gue menjaga mood. Benar. Dari manpower tersebut lah. Iya. Gue kayak cara penyampaiannya. Itu approachingnya menurut gue ya yang pasti setiap orang beda-beda. Cara pendekatannya seperti apa gitu. Tapi yang gue dan Augie coba lakuin di CDA ini ya jangan diktator sih. Betul. Gitu. Maksudnya kayak kenapa kayak pasti kan di luar jam kantor mereka punya kesibukan masing-masing. Mereka punya urusan sendiri-sendiri lagi. Betul. Kayak gitu. Dan atau enggak ada pengaruh mood dari luar juga. Iya. Ya kan? Kayak pas itu lu tahu juga lah pasti kondisinya ada yang orang tuanya juga lagi sakit. Betul. Atau ada beban pikiran di luar lain sana. Pasti. Terus kerjaan stres juga. Terus ditambah lu ngatur loadnya gak bener. Ya meledak lah orang itu pasti. Bener. Gitu. Gue punya satu cara yang sebenarnya agak susah banget dilakukan, tapi sekarang kita lagi dapat, yaitu adalah sebisa mungkin lo dapetin project yang membanggakan. Itu lagi kita jadikan sekarang. Jadi kayak tim yang ngerjain juga bangga bisa ngerjain itu gitu loh. Karena kan maksudnya gue nggak bohong nih, pasti kita as a workers butuh recognition kan. Lu kerjain apa sih portfolio lu gitu kan? Oh kerjain ini. Ya gue nggak tahu tuh apaan. Tapi kalau misalkan ini gue yang bikin nih, misalkan di mana, itu ada kebanggaan kan. Setuju. Makanya Creative Era kalau misalkan lagi ngerjain project yang mungkin nationwide gitu ya, nasional, gue akan gas banget supaya dapet dan kalau bisa semua tim involve. Supaya gue bisa tunjukin nih semua kita yang kerjain loh, lo nih yang kerjain. Betul. Sesimpel itu sih. Tapi susah didapetin makanya. Susah. Kayak gitu. Sekarang gue mau nanya tentang ini, bedanya nge-manage small team sama bigger team lah gitu. Kita pernah nge-handle 2-3 orang pada awalnya. Production kemarin minggu lalu itu 170 orang. Banyak gila. Dari awal kita berdiri sampai kemarin kita production ngurusin 175 orang misalkan. Apa sih bedanya menurut lo? Oke. Bedanya sebenarnya kalau dari bigger team lah ya. Ya pasti quantity yang bisa lu percaya itu lebih banyak. Semakin banyak PIC-nya gitu ya. PIC-nya itu semakin banyak. Karena ya kalau misalnya kayak pas itu kita di kantor gubuk kita ya cuma 2-3 orang. Kita manage ya. Ini juga udah kelihatan orangnya gitu kan. Sekarang udah beda lantai. Tempat gue dan Augie gitu ya. Beda meja. Ya gak akan bisa ke cover juga untuk semuanya gue dan lu berdua yang handle gitu. Betul. Kan. Jadi sebenarnya menurut gue bedanya sebenarnya dua-duanya tuh punya kesulitan yang berbeda sih. Iya, challenge-nya ada. Ya karena small team juga dibilang gampang juga enggak. Kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin pas itu juga dulu gue dan Augie tuh treatnya bener-bener kayak teman banget gitu kali ya. Wah, family, more than family. Parah, udah kayak kakak gue. Iya. Kenapa ya? Ya tapi mungkin karena kantor kecil, terus gue dan Augie gak beda jauh umurnya sama mereka. Kayak gitu, jadi terlalu bro banget lah. Parah. Gitu kan, gak ada barrier. Gak ada. Gitu, jadi di situ sulit juga sejujurnya gitu. Nah cuman sekarang kalau dengan lebih bigger team memang harus bisa mengenal setiap pribadinya. Harus di approach-nya seperti apa sih. Sama systemize ya. Monitoring gitu ya. Karena lu gak akan bisa kayak bertiga berempat lagi. Betul. Dari schedule apa memang mau gak mau lu pasti akan sedikit lebih kaku. Ya kan. Pasti ada
orang ada town hall ya kan. Kalau kita sekarang lebih ke apa kayak daily check-in atau weekly check-in saja kan gitu ya. Nggak ada yang terlalu town hall terus kayak kita ngomong itu nggak ada ya kan. Lebih ke check-in aja. Jadi kayak make sure semuanya ngerti kita ngapain, posisinya kayak gimana. Kalau mau production kayak kemarin, oke ini milestone-nya sampai sini ya. 5 hari lagi kita udah harus achieve sekian gitu-gitu. Jadi lebih sebagai project manager atau leader-leader PIC-nya harus juga tahu bahwa ini tuh adalah continuous game yang harus bener-bener dijalanin sistematis gitu. Iya, betul. Jadi nggak bisa lu sendiri nggak bisa. Karena satu role di sini mempengaruhi next role-nya lagi. Betul. Kalau misalkan desainernya contohnya lambat, revisi mulu, ujung-ujungnya yang sini nih yang si plannernya atau kreatifnya juga lag kan. Merembet kemana-mana gitu loh. Tapi juga misalkan kayak orang salesnya terlalu over promise segala macam, pas kerja berantakan juga karena nggak bisa deliver. Jadi timnya harus nge-sync kan. Makanya kita selalu ada weekly check-in untuk nge-sync itu semua. Setuju. Gitu. Karena ya jarang untuk yang kerjanya secara personal doang sih di sini. Iya. Proyeknya pasti semuanya teamwork. Betul. Banget-bangetan gitu lah. Apalagi kalau ada third party. Belum ngomongin third party. Ada vendor ini ya lu harus mau gak mau culture mereka beda ya lu harus samain gimana caranya. Gitu ya. Jadi ya systemize lah. Dan makanya invest di leader gitu loh. Kalau lu sendiri ya susah lah selalu gitu loh. Susah. Kayak kemarin gue jadi director kan di video production. Bayangin kalau gak ada yang ngurusin. Productionnya as a whole gitu ya. Mau mati banget. Ya sama gitu. Di situ gak ada Arel cuma gue doang. Iya. Ya skip gak bisa. Harus ada project ownernya di setiap departemen itu wajib sih. Seiring lu berjalannya waktu lu gede ya gitu. Itu gak harus di day one lah. Kayak gitu. Nah sekarang gue ngerasa gini ya. Untuk menemukan, kita pernah bahas ini sama Clara Vania. Menemukan talent yang tepat itu susah banget. Iya. Tepat dalam arti bukan cuma sekedar bagus, tapi kayak dia punya visi yang sama kayak lu dan mau lah untuk gedein company yang lu jalanin sama-sama. Itu semakin susah. Kalau sekedar dapetin yang mau doang banyak banget. Iya. Banyak. Cuman yang bagus banget tuh yang susah. Nah, ini sekarang advice ke job seekers nih. Jadi kayak orang yang lagi ngelamar kerja. Kira-kira ini kan udah ada bocoran nih misalkan dari seorang lu, Clara Vania misalkan atau Evelyn kemarin atau gua, bahwa kita tuh always hiring sebenarnya. Tapi untuk quality people itu kan apa yang harus mereka lakukan nih job seekers untuk bisa, kenapa gak gue aja yang lu terima gitu loh dari sekian banyaknya persaingan gitu. Oke. Yang pertama sih kalau dari gue, kita pernah bahas juga sih sama Clara. Gue gak terlalu ngeliat kayak dia dari uninya mana, background mananya gitu. Gue gak terlalu ngeliat itu sejujurnya gitu ya. Kecuali yang kemarin yang sampai kita di komen sama UMN itu benar. Iya. Ya itu ya oke. Cuman bilang lah sekarang apa posisinya gampangnya kreatif strategis gitu ya. Kreatif strategis. Kan berarti pada dasarnya lo harus kreatif. Iya. Iya dong. Gue nanti menilai juga dari cara dia submit CV-nya. CV-nya dia, PDF-nya dia itu kayak gimana. Ada yang benar-benar kayak terlalu kreatif banget sampai gue bingung bacanya. Gue bingung baca gimana. Gue bingung, lu kreatif apa desainer apa ilustrator, gue udah gak tahu. Gue udah pusing banget. Ada juga yang terlalu kayak PDF Word banget kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Gue tuh jadi sekarang tuh kayak bisa ngelihat gitu loh. Ini orang dari CV-nya sebenarnya dia bisa perform gak sih di kerjaan dia. Dari cara dia menjelaskan dia tuh udah ngerjain apa aja. Bagaimana dia mengerjakannya. Dan apa aja intinya semua gitu deh. Itu tuh kelihatan. Makin kesini tuh gue makin kelihatan deh dari apa yang lu submit. Gitu. Terus dari lu untuk dari job seeker juga menurut gue. Tadi banget baru terjadi kalau lihat di email karir kita ada satu inisialnya depannya A gitu ya. Itu dia email lagi ternyata. Ya, maksudnya dia email lagi, dia submit di tanggal 23 ada follow up gak gitu. Kira gue cek dong di WhatsApp gue. Oh ternyata gue udah reach out dia. Oh iya. Nomor HP di CV sama di portofolio beda. Dia typo 0812 sama 0821. Yang gue chat yang dari portofolio. Salah nomor itu kayak gitu. Untung dia reach out lagi. Dia reach out, terus akhirnya ya gue akhirnya minta ini nomornya bener yang mana, gue tanya gitu. Terus ya udah dia kasih lah, ternyata yang di CV kayak gitu. Tapi bukan salah gue juga dong. Orang ada di portofolionya juga gitu. Itu lumayan jadi opportunity juga sih, karena ya udah akhirnya gue udah chatan sekarang. Gue mau janjian quick call besok. Nice. Dia ngelakuin sesuatu yang di atas rata-rata berarti ya. Karena orang kan kadang-kadang udah nge-apply didimin aja udah, gitu kan. Tapi yang barusan kontak lu itu dia memilih buat
anjir kenapa gue gak di kontak lagi gitu kan. Iya. Tapi memang portofolio bagus banget sih. Bagus ya? Bagus banget. Iya. Maksudnya orang udah masuk, gue udah coba ngechat kok. Maksudnya gue udah coba ngontak tapi gak ini. Iya. Itu. Dan yang kedua menurut gue juga, maksudnya itu gak salah untuk lu one step ahead dibandingkan orang lain. Tapi kayaknya jadi ada miskom ya. Dari kita pernah ngomong one step ahead itu. Iya. Karena pernah ada yang sampai datang ke kantor ngasih CV. Oh iya. Itu maksudnya rada offside sih actionnya. Itu iya, mungkin kalau di zaman nyokap bokap gue itu benar. Benar ya. Iya, tapi kalau di kita sih enggak, karena di Instagram kita kan atau di LinkedIn udah jelas ya untuk ini kemana. BTW itu orang sampai telepon gue. Mas saya udah taruh CV di kantor, gimana ya mas? Sampai datang ya. Terus gue, hah gimana apanya? Gue bilang kayak gitu. Gue suruh email lagi aja, gue bilang. Karena gue gak akan sortir dari apa yang datang. Bener. Maksudnya gak usah sampai se-extra itu juga. Gak gitu. usah. Atau ada satu lagi, ini juga agak lucu sih. Karena kita lagi banyak ngomongin hiring kali ya. Iya. Ada satu orang, kita di Instagram tuh open berapa posisi? 5 ya total ya? Iya. Yang lu jajarin itu tuh desain lu kan 5. Iya. Dia daftar 5-5-nya. Waduh. Dengan cuma beda 1 menit doang. Pokoknya tiba-tiba kayak misalnya namanya Augie. Tapi ini job ini jadi. Terus gue kayak, wih apa ini aja gue bilang. Dalam hati gue, apa nih orang aja gue bilang. Orang dia bisa semuanya gitu. Gila, masa tuh beda-beda banget role lu. Dia bisa AE, dia bisa GD, dia bisa kreatif strategis juga. Dia bisa motion juga misalnya. Bisa. Itu, tapi jujur, gue gak buka semuanya jadinya. Iya. Karena menurut gue, lu gimana sih? Gitu. Iya, jadi kayak bercanda gak sih? Iya kan? Oke, itu tentang hiring ya, pro tip. Gue juga sangat setuju, udah bosan lah ngomongin itu berkali-kali kan. Bahwa lu niat dikit aja udah, pasti di notice gitu loh. Iya kan, gue berkali-kali ngomong kayak gitu di podcast manapun. Terus sama ini Sal, lu kan as a leader kan belajar dari belum ada mentor yang lu pernah kerja di mana gitu kan. Iya. Menurut lu leader itu apakah selalu benar atau sometimes salah juga kadang-kadang lu gitu? Bisa salah. Dia maksudnya leader itu siapapun ya. Ini case-nya mungkin di lu gitu. Bisa salah menurut gue. Gue tipe yang bisa salah dan gue bisa minta maaf. Iya. Masa kalau emang gue salah, oh ya udah, oke. Ya sorry ya. Iya. Gue kan minta maaf. Karena menurut gue, mungkin gue cuma berpikir gini sih. Gue coba menempatkan diri sebagai kalau gue kerja sama orang, gue mau punya leader yang seperti apa. Iya. Gitu. Gue gak mau juga cuma apa? Jadi samsak doang. Betul. Lah, nggak bisa menyuarakan pendapat lah, ide kreatifnya stuck lah, jadi nggak bisa explore, nggak mau sih gue. Iya, ada teman kuliah gue di Prasmul, lu kenal juga ntar abis off shot ini gue akan kasih tau siapa namanya. Dia lumayan gede, dia punya apa namanya channel YouTube juga gede lah namanya, tapi dia pernah kerja bareng tuh si teman gue itu. Dia bilang si orang ini nih as a leader bener-bener nggak mau disalahin tapi menurut gue jadi toxic. Gue tahu dia punya banyak following, terus kayak punya banyak masalah sehingga dia kayak udah keren banget. Tapi ketika ada something error yang dilakukan, terus kayak timnya ngasih tahu ini lo yang salah mas gitu kan. Dia nggak mau disalahin gitu. Nah itu menurut gue sayang sih. Ujung-ujungnya temen gue itu keluar dari kantor itu. Oh gitu. Iya keluar dan ya udah jadi beritanya kemana-mana kan ke gue gitu ya. Tapi pas gue lihat YouTube-nya bagus-bagus aja kok. Tapi di balik itu kan kita nggak pernah tahu. Gitu kan. Ya that's why makanya brandingnya bagus dong. Bagus. Nanti gue kasih tau lu siapa gitu lah. Ya gue juga nontonin, bagus kok gitu. Gak akan gue sebut lah di sini, gila aja. Jadi gue juga belajar gitu sih, maksudnya as a leader kadang-kadang lu suka buta. Ya kan, lu suka buta bahwa kayak oke, lu tinggal order something terus dilakuin enggak. Karena lu harus mikirin jangka panjangnya juga bahwa something yang jelek di lu tuh bisa nge-spread cepat banget gitu loh. Dan itu mempengaruhi apakah orang nanti mau join apa enggak. Itu harus lu pikirin sih. Betul. Kayak gitu sih. Kalau dari perspektif klien nih, mau sebelum terakhir ya, karena kayaknya udah mau buka puasa nih. Iya kan? Alhamdulillah. Udah mau azan ya? Bener dong, alhamdulillah bener ya? Bener lah. Iya bener, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Udah mau azan, ya kan? Ini udah agak gelap ya kan? Makan martabak kita. Iya. Kalau misalkan lu lihat nih ya soalnya, kenapa sih beberapa brand atau klien gitu ya, terutama yang gede deh gitu ya. Mereka prefer untuk nge-hire tim daripada mereka nge-hire individual freelancer. Karena tim aja masih ada skipnya. Oke. Padahal udah tim. Iya. Berarti kan bisa bilang lah tim, dikategorikan tim tuh berapa orang sih? Ya gue gak tahu sih, tapi mungkin proper saat meeting, oke, ada account eksekutifnya duduk, ada kreatifnya duduk, sama mungkin ada perwakilan dari desain atau apanya duduk 3 orang nih. Minimal 3. Iya ya. Gitu ya. Kalau gak desain ya mungkin orang bisdevnya. Orang bisdevnya gitu bener. 3 lah kayak gitu ya. Itu aja, yang meeting 3, yang kerjaan-kerjaannya lebih dari 3 kan? Iya. Nah, karena pasti ada yang gak ikut. Ada yang gak ikut di kantor. Gitu. Nah,
itu aja mesti ada salahnya pasti menurut gue. Iya. Misal kayak ya ke skip lah, ya human error lah. Betul. Satu project dikerjain 5 orang masih ada human errornya. Iya. Apalagi satu project dikerjain sama 1 orang doang. Oke. Kayak gitu. Sama scope ya berarti. Scope. Karena 1 orang kan nggak mungkin bisa ngerjain semuanya kan. Kayak kita kan sekarang lagi ngerjain Poco nih. Kalau misalkan teman-teman tahu handphone Poco tuh yang dari Xiaomi. Itu Creative Era yang handle social media sekarang kan. Itu tuh banyak banget SOE-nya dari mulai talentnya siapa, bahkan kita juga ini kan kayak semacam nge-suggest fotografi style kayak gimana mau kita ubah tuh, gaya komunikasinya, belum lagi dari adminnya, itu aja udah SDM-nya berapa 10 lebih kali. Iya, lebih. Ya nggak mungkin kan lu dapetin pitching itu kalau lu bener-bener solo. Nah, lu ingat lah dulu 2018 penagihan masih dari gua, penggajian masih dari gua. Belum ada finance kita tuh dulu belum ada, cuma ngurusin pajak doang. Tax doang ya, gue inget. Gue sering lupa penagihan. Penagihan itu tiap tanggal 21 gue kayak lupa mulu gitu. Iya. Ya, kenapa gue ngerjain konten plan lah, foto lah semuanya gitu. Terus gue gak ngecek juga siapa yang udah transfer. Iya. Tiba-tiba gue cuma cek info saldo, oh banyak dah. Iya, itu gila udah sih. gitu aja. Gue gak ngecek lebih, cuma tiba-tiba udah kita mau tutup buku gue cek, oh ini belum bayar nih, gitu baru tagih. Asli. Gue punya satu penutup terakhir, karena ini udah penutup kan. Tapi ini bener-bener gak kalah penting. Bahkan bisa gue bilang ini salah satu paling penting dari semua poin yang kita bahas tentang hiring your team gitu loh. Gue tahu ini mungkin yang gue akan sampaikan mungkin gak bisa di-apply ke small team yang benar-benar mulai, tapi lu harus pikirin dari awal. Yaitu adalah lu gak bisa fokus terus ke creative team. Itu yang gue belajarin. Kayak tadi Hansel bilang finance kan. Itu menurut gue udah bukan di kreatif tuh. Tapi udah di business role. Ya kan. Menurut gue kayak account executive itu adalah orang-orang yang bertemu dengan klien-klien lo apa segala macam. Itu kan business roles kan. Terus orang pajak, orang finance, terus apalagi ya project manager bisa dibilang. Itu tuh adalah business roles. Di luar kreatif gitu loh. Lu gak akan bisa grow kalau gak ada orang-orang ini. Itu yang gue rasakan sih. Ya benar. Jadi yang kalau gue rangkum intinya lu untuk grow juga bukan hanya, kalau di sisi kita bukan hanya dari sisi kreatif doang. Bukan sama sekali. Karena kalau enggak mungkin pajak kita bermasalah. Benar. Finance kita bermasalah. Ujung-ujungnya didenda. Iya. Lebih chaos lagi. Betul. Gitu kan. Jadi gak semuanya itu about dari, mungkin kelihatannya core-nya tuh dari tim kreatifnya. Kayaknya. Iya. Kelihatannya kan kayak gitu. Tapi ya di luar dari itu supportnya tuh banyak banget. Iya. Mostly hari-hari kita itu meetingnya lebih ke meeting yang business side-nya kan. Daripada yang kreatifnya. Ada lah yang kreatifnya tapi mostly ya kreatif. Bisnisnya gitu loh. Bayangin kalau gak ada Risti itu adalah finance-nya Creative Era. Kita gak akan pernah tahu blind spot invoice mana yang nyangkut lah. Mana yang inilah. Sehingga kita udah lost aja gitu kan. Kalau misalkan gue tunjukin Excel sheet expenses kita tiap bulan, itu benar-benar banyak banget loh serinci-rinci itu. Gak mungkin kalau gak ada orang yang ngerjain. Gitu sih. Itu pro tip yang terakhir. Jadi invest di business roles, jangan cuma fokus ke creative roles aja. Karena itu krusial. Yoi. Dan hopefully kalau misalkan semua bisa diikutin sih harusnya mantep lah harusnya gitu. Tapi kita masih belajar. Ini per hari ini kayak gini learningnya. Ya untuk ke episode ke berapa puluh ini kami cuma sharing. Jadi jangan dihujat. Ini cuma sharing dari kami. Kalau salah ya minta maaf. Iya. Ini kan bulan Ramadan juga jadi mohon maaf lahir batin. Oke, mungkin udah pada mau buka puasa karena udah azan juga nih. Tuh udah azan nih. Buat yang janjiannya ada yang nonton lagi sahur. Oh iya, ini juga bisa jadi teman sahur. Bisa jadi teman sahur. Iya. Selamat makan. Selamat berbuka puasa. Minum air yang banyak biar gak dehidrasi. Selamat berpuasa untuk semuanya. Ya, kalau gitu kita akhiri dulu episode hari ini. Terima kasih. Selamat berbuka.